Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan yang terus menolong kami Bapa. Biarlah Tuhan yang akan terus beracara. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Yesus penebus dosa.
Kita akan memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja di atas segala raja.
namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Video jalan nggak? Video jalan nggak? Jalan. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepasan. Senang selama-lamanya.
Syukur bagimu Tuhan, Raja segala raja, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, layak dipuji. Benar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Sang Penebus dosa, Engkau Sang Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami dengan benar apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa. Agar kami tidak saling mengeritik satu dengan yang lain, kami tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, karena kami semua membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan masuk ke dalam hati kami yang subur, dan firman itu tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan juga penuhi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru Bapa, dengan hikmat Tuhan Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan-Mu Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope you all well. Dan senang sekali kita tetap masih bersuka cita, full of joy, because the joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. Praise God. Amen. Jadi saudara, biarlah kita semua dipenuhi dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersukacita ya, karena itu yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Praise God. Saudara, kita masih diperhadapkan dengan hari-hari
yang tidak menyenangkan pada hari-hari ini, karena memang dunia sudah semakin tua, dunia sudah semakin rusak. Karena dunia tidak akan membaik, justru dunia akan semakin rusak, karena dunia akan berlalu dengan dosa-dosa manusia, kejahatan manusia, kefasikan manusia. Tetapi Tuhan akan kembali untuk membawa umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, sampai ia kembali menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai ia kembali. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman kita, artinya di dalam kerohanian kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, ya, kitab Yohanes pasalnya yang ke-1, 1 Yohanes 1. Jadi ini kitab Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes 1. 1 Yohanes, ya. Oh, Yohanes 1, ya. Bukan 1 Yohanes 1, ya, bukan, ya. Jadi 1 Yohanes 1, Yohanes 1, ya. Yohanes 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bukan 1 Yohanes 1, tetapi Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan langsung bacakan dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang pertama di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di situ di ayat 1 dikatakan, ya, pada mulanya adalah firman. Jadi, ya, pada mulanya di situ dikatakan adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menjadi sang juru selamat umat manusia, untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Dia datang sebagai manusia, ya. Dia datang, dia adalah firman itu sendiri, ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Dia datang ke dunia untuk menjadi manusia, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia agar manusia boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi di situ sudah dikatakan jelas pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah firman itu, firman yang datang ke dunia. Dia adalah Allah sendiri, ya. Dia adalah firman itu sendiri. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi pada mulanya maksudnya ia itu bersama-sama dengan Allah. Artinya Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, ya, pada mulanya. Lalu ayat 2 masih pentingnya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Jadi lalu ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oh, jadi di situ di ayat yang pertama, ayat yang kedua tadi, ya. Ia pada mulanya adalah bacakan lagi ayat yang kedua, belum jelas di situ. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, itu di situ dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi dari ayat yang pertama tadi, ya, lanjut tadi ke ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Yang telah jadi. Jadi di situ dikatakan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, artinya semua sudah dijadikan oleh Allah sendiri. Lalu
Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua itu karena firman Allah, karena Allah yang datang ke dunia sebagai firman itu sendiri. Ya, Dia yang menjadikan segala sesuatunya. Ya, tanpa Dia semua yang telah terjadi itu tidak ada, maksudnya tidak akan tanpa Dia itu, Dia adalah Tuhan, yaitu firman itu sendiri. Lalu semua tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa Dia. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup dan teruskan. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di situ dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ya. Jadi ini dikatakan bahwa di dalam Dia ada hidup, ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, jadi itu Tuhan Yesus adalah terang, ya, yang Dia adalah terang itu sendiri, ya. Lalu ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Datanglah seorang, bacakan lagi. Datanglah seorang yang diutus Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Namanya Yohanes, ini Yohanes Pembaptis. Lalu ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Bacakan lagi. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat 7. Oh, 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Artinya Yohanes Pembaptis datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Dia memberikan kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia sebagai manusia, sebagai firman itu sendiri, ya. Tuhan sebagai Allah, sebagai firman itu datang ke dunia untuk menjadi manusia. Jadi Yohanes Pembaptis sedang berkata, ya, dia bersaksi tentang terang itu. Jadi dia yang bersaksi tentang terang itu, bukan dia sebagai terang, tetapi dia bersaksi tentang terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri. Lalu continue. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi supaya oleh Dia itu, oleh Tuhan Yesus semua orang menjadi percaya. Jadi karena Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang kesaksian tentang terang itu, tentang Tuhan Yesus, maka semua orang menjadi percaya karena dia itu Tuhan Yesus. Orang menjadi percaya, ya. Lah, teruskan lagi. 8, ia bukan terang itu. Iya, bukan terang itu. Di situ dikatakan ayat ke-8, dia katakan ia bukan terang itu. Artinya Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan terang itu, tetapi aku harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi aku harus memberikan kesaksian tentang terang yang mana Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri. Lalu 9, terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya di situ dikatakan yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Jadi terang Tuhan yang ajaib yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi betul dikatakan firman-Nya bahwa Tuhan Yesus sebagai terang itu, Dia adalah terang yang ajaib, Dia terang yang membawa keajaiban. Ya, orang-orang boleh menerima terangnya yang bercahaya itu, ya, terangnya yang ajaib. Lalu ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Dan dunia dijadikan olehnya. Di situ. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia, membawa firman itu sendiri, menjadi Allah, menjadi manusia, datang ke dunia. Dia datang dari surga, turun ke dunia hanya untuk
menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu menjadi sang juru selamat umat manusia, untuk membawa terang itu, terang Tuhan yang ajaib. Artinya Tuhan Yesus adalah terang yang ajaib, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan, aku menyaksikan tentang terang itu, bukan aku yang menjadi terang itu, tetapi aku memberi kesaksian tentang terang itu. Aku yang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia, sebagai terang yang ajaib untuk membawa terang itu ke dalam dunia. Lalu bacakan lagi di ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang telah datang ke dunia. Artinya di situ dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sebagai terang itu telah datang ke dunia untuk menerangi semua orang. Artinya membawa keselamatan itu kepada dunia, kepada manusia, karena dia adalah terang itu sendiri. Lalu ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, di situ dikatakan. Dan dunia dijadikan olehnya. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-10, ya, dia datang ke dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya dunia tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ya, dunia tidak mengenalnya, artinya dunia tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di situ sudah dikatakan jelas bahwa Yohanes Pembaptis sedang memberikan kesaksian tentang terang itu, tentang terang Tuhan yang ajaib, memberi kesaksian tentang bagaimana firman itu datang ke dunia. Firman itu adalah Allah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk mati, untuk lahir, mati dan bangkit, untuk menebus dosa umat manusia, menjadi sang juru selamat umat manusia. Dia menjadi terang itu, dia adalah terang itu yang datang ke dunia untuk menerangi semua orang, untuk menyelamatkan semua orang, dan dia yang memberikan keselamatan itu sendiri kepada umat manusia. Jadi kita, sayangnya umat manusia tidak mau menerima dia, tidak mengenal dia yang sudah datang. Dia telah datang dan dia akan datang lagi, tetapi manusia tidak mengenal dia, manusia tidak mau menerima dia. Ya, jadi ini luar biasa bahwa kita sudah diberikan pengajaran oleh Tuhan Yesus lewat hambanya Yohanes Pembaptis yang sudah memberikan kesaksian tentang terang itu, yaitu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang yang ajaib, terang untuk menderang untuk menerangi manusia, menerangi semua orang, agar semua orang boleh menerima keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini kita lagi memasuki suasana hari Natal, artinya kita sedang mau membawa Injil Tuhan kepada manusia, kepada umat manusia, agar mereka boleh menerima Injil Kristus. Ya, dimanapun mereka berada, mereka boleh mendengar lewat sosial media bahwa ada pemberitaan tentang keselamatan yang kekal, ada pemberitaan tentang Injil Kristus, yang mana dia sebagai terang itu, terang yang ajaib, yang sudah datang dan yang akan datang lagi. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan beralih ke Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Jadi dua ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Silakan dibaca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jadi sudah jelas saudara ya, Tuhan Yesus adalah firman itu. Tuhan Yesus datang sebagai manusia ya. Dan di sini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain saudara. Kalau saudara mau datang kepada Bapa di surga, mau masuk ke dalam surga yang mulia, tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia. Dia adalah firman itu yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia yang sudah datang, telah datang, dan yang akan datang lagi. Jadi sudah jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Jadi saudara ingat, ini artinya kalau Tuhan ulang-ulang sampai 3 kali, artinya ini sangat penting. Kita harus perhatikan, kita harus pay attention. Ya, pay attention. There's a good news for you. Jadi ini di situ dikatakan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di situ dikatakan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jadi di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah jelas, jangan saudara mau cari-cari jalan lain lagi untuk datang kepada Bapa di surga, karena saudara tidak akan pernah sampai di sana ya. Kalau saudara mau cari jalan lain, jalan apa mereka bilang jalan pintas ya. Ada lagi orang selalu bilang kalau mau naik mobil mau supaya enggak macet, enggak apa, mau lewat jalan tikus. Di mana jalan tikus, mau lewat jalan tikus, jalan apapun, jalan pintas tidak akan sampai ke sana ya. Karena kita pasti akan binasa. Kita harus melalui, artinya datang kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita akan menerima keselamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sampai di surga yang mulia ya, kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui anaknya yang tunggal ya, anak Allah yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, the Son of God. He is the way, the truth, and the life, the Son of the living God. Christ Jesus is the Son of the living God. I am the truth, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. You must come through Him. We must come through Him, Christ Jesus, to get to the Father, to become to receive the salvation. We must come through Christ Jesus, and then we will receive the salvation forever, the eternal salvation. Jadi through Christ Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kita continue ke ayat yang ke-7. Praise God. Amen. Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, di situ dikatakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku, di situ dikatakan. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Dan kamu telah melihat Dia, di situ dikatakan. Ya, bacakan lagi ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu katakan kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Artinya sekarang ini kamu mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan kamu telah melihat Dia. Dia itu melihat Bapa di surga lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat anaknya yang tunggal, through Christ Jesus, through the Son of the living God, through His Son, His only Son. Jadi kita harus melalui Tuhan Yesus. Di situ dikatakan kalau kamu mengatakan kamu mengenal Tuhan Yesus, artinya kamu harus mengenal Bapa di surga.
Karena kamu sudah katakan kamu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kamu harus mengenal juga Bapaknya, karena Tuhan yang Bapa di surga yang mengutus dia untuk datang ke dunia sebagai Tuhan Allah, yaitu penebus dosa umat manusia. Jadi kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus juga mengenal Bapa di surga, ya. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia. Jangan kamu katakan kamu kenal Tuhan Yesus lalu kamu tidak mengenal Bapa di surga, atau sebaliknya, kamu katakan kamu mengenal Bapa di surga tetapi kamu tidak mengenal anaknya, yaitu anak Allah, ya. You must know him. Jadi kamu harus mengenal anak Allah dulu, the Son of the living God. Christ Jesus is the Son of the living God. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Ya, if you say that you know me, that means you know my Father. Jadi di situ sudah dikatakan jelas, ya, kita harus memahami dengan benar apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang keselamatan ini. Ini adalah the salvation, the true salvation. Ini keselamatan yang kekal. Kita harus mengenal dan memahaminya dengan benar agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana, ya. Jadi kita harus tetap mengerti dan memahami dengan benar. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, membuka hati dan pikiran kita agar kita boleh memahaminya dengan benar. Amin, puji Tuhan. Nah, kita sekarang akan beralih. Kita akan beralih dulu ini ke ini kitab Yoel. Ini di kitab Perjanjian Lama. Kita akan beralih dulu ke kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat sampai dengan ayat yang kedua. Jadi kita mau bacakan dulu kitab Yoel pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Yoel 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila kamu memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, ayat 2-nya, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Bacakan lagi. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka. Di sana mengenai umatku. Jadi aku akan di situ dikatakan oleh Tuhan, aku akan berperkara dengan mereka mengenai umatku. Lalu dan milikku sendiri, dan mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa, dan membagi-bagi tanahku. Jadi di situ dikatakan, ya, ini tentang Israel, ya. Saya mau bagikan sedikit tentang Israel, bagaimana Tuhan katakan dalam firman-Nya dia akan kembali untuk memulihkan bangsa ini, bangsa umat pilihan Tuhan. Ya, mereka sudah dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihannya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan kembali untuk memulihkan mereka dengan peperangan yang ada. Kita saksikan saat ini antara Israel dengan teroris. Sebenarnya peperangan ini antara Israel dengan teroris, ya, pasukan teroris, bukan dengan Palestina, tetapi ini sudah menyangkut sampai kepada yang lain-lain tentang perang ini. Tetapi di sini dikatakan, jadi begitu banyak antisemitisme sekarang, ya, di seluruh dunia. Orang tidak menyukai bangsa Yahudi, mereka anti dengan bangsa Yahudi, artinya mereka tidak menyukai mereka, dan itu adalah satu hal yang tidak baik di mata Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang fanatik dan anti segala macam yang tidak masuk akal, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, artinya kita harus melihat semua itu dengan kacamata Tuhan, artinya dengan firman Tuhan. Jangan kita melihat semua itu dengan pikiran kita sendiri atau apa yang kita
rasa di dalam hati kita atau kata hati kita sendiri, tetapi kita ingat bahwa ada firman Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia akan kembali untuk memulihkan bangsa ini, ya. Dia akan membawa bangsa ini dari segala bangsa. Dia akan juga mengumpulkan bangsa-bangsa. Dia akan membawa bangsa ini untuk di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Pertama, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, dan pada waktu itu di situ dikatakan, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, di situ dikatakan. Ayat 2-nya, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku akan membawa. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku akan membawa. Mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Di situ dikatakan. Mengenai umatku dan milikku sendiri. Mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Artinya Tuhan katakan Dia akan membawa bangsa turun ke dalam lembah Yosafat dan berperkara dengan mereka di sana, ya mengenai bangsanya itu milik dia sendiri, milik Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan, ya, umatnya, umat pilihannya, yaitu Israel. Jadi sudah di situ dikatakan lalu, oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa. Mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa. Dan membagi-bagi tanahku. Artinya Tuhan akan berperang kepada bangsa-bangsa yang mencerai-beraikan umatnya, yaitu mencerai-beraikan bangsa Yahudi, ya. Mereka tidak disukai di mana-mana, ya. Mereka selalu dimusuhi, mereka selalu disuruh pergi ke sana kemari, ya, tidak mau diterima di negara-negara lain, ya. Artinya bangsa-bangsa tidak mau menerima dia, lalu mengusir mereka, menganiaya mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di ayat ini, ya. Dia akan berperkara dengan bangsa-bangsa, ya, tentang umat pilihannya, ya. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, ya. Lalu di situ dikatakan, ya, juga itu tanahnya, itu Israel adalah milik Tuhan, ya. My land, dia katakan, itu adalah milik Tuhan. Israel adalah tanah kepunyaan Tuhan, ya. Itu bukan milik orang lain tetapi milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mau mengacau balaukan, ya, tentang hal ini, karena ini sudah dikatakan dalam firman-Nya bahwa Tuhan sendiri yang akan berperkara dengan bangsa-bangsa yang mau mengacaukan segala apa yang ada di Israel. Jadi jangan kita bermain-main dengan bangsa ini atau bermain-main dengan Israel, tanah milik kepunyaan Tuhan. Jangan kita mau melakukan seenak kita, semau kita, karena kita harus tahu bahwa ada yang memiliki bangsa ini, ada yang memiliki tanah ini, artinya ada yang memiliki Israel, ya. Jadi ada pemiliknya yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik Israel. Dia adalah yang memilih bangsa ini, umat pilihan Tuhan. Artinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, karena kita tidak boleh menjadi hakim kepada mereka, ya. Karena yang menjadi hakim bagi mereka adalah Tuhan sendiri, bukan kita yang mau menghakimi mereka. Walaupun mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, apa yang dikatakan firman, artinya bukan kita punya hak untuk menghakimi mereka. Biarlah itu adalah hak Tuhan untuk menghakimi mereka, karena Tuhan sendiri yang akan maksudnya memulihkan mereka pada akhirnya dan menyelamatkan mereka. Jadi tugas kita adalah berdoa, mendoakan mereka dan memberkati mereka. Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Gentile yang diselamatkan oleh Tuhan karena kasih anugerahnya. Kita adalah umat Gentile, umat pilihan Tuhan tetapi Gentile. Kita harus berdoa untuk bangsa ini. Kita harus berdoa untuk mereka dan memberkati mereka. Bukan justru kita melakukan sebaliknya, ya. Kita menghakimi mereka lalu kita mengutuki mereka. Tidak bisa seperti itu, karena ada yang memiliki bangsa ini, ada yang memiliki Israel, ya. Jadi jangan kita bermain-main dengan mereka, karena
penghakiman akan tiba pada satu waktu nanti. Kita juga akan dihakimi kalau kita menghakimi bangsa ini atau kita mengutuki bangsa ini. Kita akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya yang bukan Yahudi tetapi Gentile, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberkati Israel, menjadi orang-orang yang berdoa, mendoakan Israel, mendoakan bangsa Yahudi, berdoa untuk mereka, memberkati mereka. Itu adalah tugas kita yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, biarlah apa yang ada di sana itu biar Tuhan yang menjadi hakim untuk bangsa ini. Itu bukan hak kita. Penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi saya cuma mau katakan di sini untuk kita semua, umat Christianity, umat Gentile, yaitu umat pilihan Tuhan, bagian kita adalah untuk mendoakan mereka dan maksudnya memberkati mereka, mendoakan dan memberkati, ya. Jadi jangan kita sampai menjadi seperti orang-orang yang antisemitisme atau anti-Yahudi. Kita justru menghakimi mereka semau kita dan mengutuki mereka. Tapi biarlah kita memberikan, pakailah mulut kita ini untuk mendoakan mereka dan memberkati mereka. Karena itu yang saya lakukan semenjak peperangan terjadi, ya, di sana. Hanya itu yang saya lakukan. Saya hanya berdoa dan memberkati bangsa ini, berdoa untuk Israel dan memberkati bangsa Israel. Artinya Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kita semua, ya. Jadi biarlah ayat ini boleh menjadi penjelasan bagi kita bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang dengan bangsa-bangsa, ya. Dia akan berperkara, dia katakan, dengan bangsa-bangsa ini yang membenci Israel, yang mau memusnahkan Israel. Karena begitu banyak saya dengar, ya, bangsa-bangsa banyak yang mau memusnahkan Israel. Begitu banyak orang-orang yang membenci Israel. Mereka tidak suka Israel karena saya cuma tahu kenapa mereka membenci Israel, karena Tuhan Israel ini yang mereka benci. Mereka tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu mereka membenci Tuhan Israel. Artinya kalau mereka membenci Israel, mereka sedang membenci Allah Israel. Karena dia katakan dia akan kembali. Di situ sudah dikatakan di kitab Yoel pasal 3, ya, ayat pertama sampai kedua dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau saudara baca terus. Di situ sudah dikatakan jelas dia adalah Allah Israel. Dia yang memiliki bangsa ini, dia yang memiliki tanah Israel. Jadi artinya kalau orang membenci Israel, mereka tidak sadar mereka sedang membenci Allah Israel. Jadi berhati-hati, ya saudara. Saya cuma memperingatkan karena ada satu beban yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada dunia, menyampaikan mengapa kamu harus mengutuki Israel, mengapa kamu harus ikut-ikutan membenci Israel, mengapa kamu harus membenci bangsa ini, ikut-ikutan dengan dunia, dipengaruhi dengan propaganda-propaganda, ya. Jangan kita dipengaruhi dengan propaganda kedustaan manusia, kefasikan manusia. Kita harus percaya firman Tuhan, karena itu yang Tuhan katakan. Kasih tahu kepada mereka, berkati Israel, ya, berdoa untuk Israel, karena aku akan datang kembali dan kedatanganku sudah tidak lama lagi. Jadi jangan kita lagi bermain-main dengan kejahatan, jangan kita bermain-main dengan kefasikan manusia lagi, ya, bermain dengan dosa, berkompromi dengan dosa, ya, karena dosa itu nggak kelihatan. Jadi masih saja mau bermain dengan dosa dan kejahatan. Ingat, upah dosa maut, ya, kematian. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus, dan juga bertumbuh di dalam karakter kita di setiap harinya. Karakter kita harus semakin dewasa, bukan menjadi bayi rohani dan yang ada di gereja sampai sudah bertahun-tahun sampai tua, tetapi belum bertumbuh-tumbuh, ya. Masih saja kelakuan seperti bayi rohani, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertobatan. Hidup kita masih seperti dulu, tidak ada perubahan. Artinya itu adalah tandanya kita masih seperti bayi rohani, belum bertumbuh
Dan ingat Tuhan katakan kita harus bertumbuh dewasa, ya, karena Dia datang kembali untuk membawa mempelainya. Mempelai Kristus artinya kita harus menjadi orang-orang dewasa. Tuhan tidak mungkin membawa mempelai Kristus kembali tapi masih seperti anak-anak, tidak mungkin. Jadi kita harus bertumbuh dewasa menjadi mempelai Kristus untuk dibawa oleh Tuhan. Kalau Dia kembali, Dia akan bawa kita, angkat kita bersama-sama dengan Dia. Artinya kita mempelai Kristus yang dewasa, yang siap untuk diangkat, siap untuk bersama, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan ingat Tuhan juga, kalau saya pernah katakan di dalam kebaktian mission, saya pernah katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berperang. Memang Dia benar-benar Tuhan yang berperang, karena Dia akan datang sebagai perang Harmagedon. Ingat ya, di dalam kitab Wahyu sudah dikatakan Tuhan akan datang kembali untuk berperang sebagai, yaitu perang Harmagedon. Tuhan akan datang untuk memerangi Antikris, artinya Antikris dan pengikut-pengikut Antikris. Itu yang dikatakan Harmagedon, perang Harmagedon. Tuhan akan kembali, Dia akan menjadi raja yang akan memerangi Antikris dan pengikutnya. Jadi kita jangan sampai Tuhan dapati kita menjadi Antikris atau pengikut Antikris. Biarlah kita semua boleh menjadi, ya, anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Amin, puji Tuhan. Jadi memberkati Israel, mendoakan Israel, ya. Jangan kita menghakimi dan mengutuki Israel, karena kita juga akan mengalami akibatnya, ya saudara. Jadi tetap itu adalah hak Tuhan, menghakimi mereka itu hak Tuhan, bukan kita. Kita nggak perlu repot-repot di bagian situ. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, ya. Itu sudah jelas, lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, bagian kita itu berdoa untuk mereka dan memberkati mereka. Amin, puji Tuhan. Dan ingat Tuhan katakan tadi, ya, di kitab Yohanes pasal 14, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karena di situ dikatakan kalau kamu mengatakan kamu mengenal Aku, kamu juga harus mengenal Bapa-Ku. Ya, karena itu sudah pasti dong. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, artinya kita sudah mengenal Bapa di surga juga, karena Bapa di surga ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Dan kita juga di situ dikatakan kalau kamu sudah menerima Dia, artinya kamu juga sudah melihat Dia. Dia itu Bapa di surga. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah mengenal Bapa di surga. Kita sudah melihat Tuhan Yesus, artinya kita juga melihat Bapa di surga. Di mana kita melihat Bapa di surga? Di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus sewaktu Dia mengajarkan semua itu kepada murid-muridnya. Artinya sampai kepada kita pada saat ini, pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat, memberkati kita semua, dan boleh mengajar kita agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan firman dan hanya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, agar firman itu yang membimbing kita, memimpin kita di setiap langkah kita, di setiap hari kita, agar kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat hari Natal tahun 2023, ya. Dan saya juga mau mengucapkan have a blessed Christmas 2023 untuk kita semua, dan biarlah kita semua tetap hidup full of joy. The joy of the Lord is my strength. Jadi tetap full of joy and peace, artinya damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita, agar kita tetap berjalan, ya, dan menyenangkan hidup kita, tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingat, berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah semakin dekat. Tuhan katakan berjaga-jagalah, ya. Jadi jangan kita tertidur, jangan kita bermalas-malasan, karena
kedatangannya sudah semakin dekat. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, karena semua hanya karena Engkau, semua hanya karena Tuhan. Kami ini tidak ada apa-apanya, kami ini bukan siapa-siapa Bapa. Kami hanya orang-orang yang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu. Jadi tidak perlu ada yang harus kami sombongkan. Kami tidak perlu Bapa, karena tidak ada yang harus kami sombongkan. Semua itu datang dari Tuhan. Semua yang kami miliki itu adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami itu semua datang dari Tuhan. Jadi kami tidak perlu sombong dan hidup di dalam keangkuhan atau kesombongan karena kami pikir semua itu milik kami. Bukan Bapa, semua itu datang dari Tuhan. Kami semua tidak memiliki apa-apa karena semua itu hanya diberikan oleh Tuhan dan dititipkan oleh Tuhan kepada kami untuk mengelola apa yang Tuhan mau selama kami masih bernapas di muka bumi ini, selama kami masih ada di muka bumi ini. Kami dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa adalah maut dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to-cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka juga boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa, para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Kami serahkan semua Bapa, cuaca, apapun musibah, bencana alam kami serahkan, peperangan yang ada, virus-virus, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengontrol semua itu, karena semua adalah ciptaan-Mu Bapa. Ciptaan-Mu, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan dan hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesehatan di setiap hari pernafasan kami, berkat-berkat. Terima kasih kesembuhan di dalam sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga, every children, every family, every young generation. Semua kami serahkan, every soul, every nation. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk bertobat. Terima kasih Bapa, kami serahkan khususnya Israel. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai bangsa ini. Tuhan yang terus menjaga, melindungi mereka Bapa. Dan Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka untuk mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang bagi Israel. Tuhan yang akan menghukum dan menghakimi bangsa-bangsa yang mau memusnahkan Israel, yang mengutuki Israel, orang-orang yang membenci bangsa ini. Tuhan akan menghukum dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka yang jahat. Karena Tuhan katakan pembalasan adalah Aku yang akan menuntut pembalasan. Oleh sebab itu kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membebaskan anak-anak yang disembunyikan oleh pasukan si jahat ini Bapa. Tuhan selamatkan anak-anak ini Bapa, mereka tidak bersalah, mereka tidak mengerti kefasikan manusia yang begitu jahat, brutality yang jahat dari pasukan-pasukan iblis yang jahat ini Bapa. Biarlah Tuhan selamatkan
anak-anak ini Bapa. Terima kasih, dan Tuhan akan menghukum pasukan-pasukan jahat ini, militan yang bersembunyi dimanapun. Tuhan akan temukan mereka dan menghukum mereka dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan akan membalaskan kejahatan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kedua belah bangsa ini ke dalam tangan-Mu, kedua belah pihak bangsa ini Bapa, dan juga bangsa Palestina yang ikut-ikutan seperti pasukan militan ini. Tuhan akan menghukum mereka dan menghakimi mereka. Dan bangsa Palestina yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa mereka untuk bertobat, dan Tuhan akan selamatkan mereka. Begitu juga bangsa Yahudi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, menjaga, melindungi kami di hari-hari yang jahat ini. Kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipimpin oleh Tuhan Bapa di setiap hari kami. Singkirkan setiap roh-roh jahat Bapa yang mau mengganggu kami. Tuhan singkirkan mereka, dan Tuhan curahkan Roh-Mu ke atas orang-orang yang belum memiliki Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami dibersihkan dan dikuduskan, agar kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior gone to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior gone to Thee. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. How great Thou art. How great Thou art. You are so great. Thank you, thank you, thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Have a very merry, blessed Christmas.